Saya percaya kita semuanya bersuka cita dan saya juga yakin Tuhan pun hadir di rumahmu pada saat ini. Dia melawat yang kau, dia menjamah kau, bahkan mengurapi yang kau, bahkan sudah menyembuhkan penyakitmu. Karena firman berkata, 2-3 orang berseru memanggil nama Tuhan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dia mengerjakan perkara yang besar bagi setiap mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan sampaikan kepada kita firman Tuhan dengan tema hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Minggu lalu kita sudah memperingati hari turunnya Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu Tuhan genapi 10 hari setelah kenaikannya ke surga. Dan minggu lalu sudah kita peringati hari Pentakosta itu, atau hari ke-10 sesudah kenaikannya ke surga, atau hari ke-50 sesudah kebangkitannya dari antara orang mati. Dan minggu lalu kita setelah peringati peristiwa itu, di mana dalam Alkitab dicatat dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, mulai ayat 1 di sana dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi hari Pentakosta itu mereka semua berkumpul di satu tempat. Ayat 2 dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk itu. Jadi pada saat itu tiba-tiba Roh Kudus hadir tengah-tengah mereka, dan tanda yang mereka alami disebutkan dalam ayat 3, dikatakan di sana ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Itu yang disaksikan pada saat itu. Lalu apa yang dialami oleh murid-murid disebutkan dalam ayatnya yang keempat di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Lihat saudara, di sini ada 2 tanda yang nyata kita lihat. Pertama dikatakan tadi ayatnya yang ketiga, ada lidah-lidah api yang bertebaran pada saat itu. Lalu yang kedua dikatakan di sana, murid-murid itu mengucapkan bahasa-bahasa lain yang sebelumnya mereka belum pernah mengucapkannya. Dan bahasa-bahasa lain yang kita kenal dengan bahasa roh itu disebutkan di sana seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini penting. Ini penting. Tetapi saya juga sampaikan kepada kita, tidak boleh berhenti hanya sampai mengucapkan bahasa-bahasa lain atau berbahasa roh seperti yang diberikan oleh Roh itu untuk mengatakannya. Ternyata lebih daripada itu, Tuhan juga tuntut agar engkau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini perlu saya tekankan Bapak Ibu sekalian, karena banyak sekali orang-orang Kristen yang hanya mengejar bahasa-bahasa lain ini. Tapi hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Sehingga kadang-kadang kita menjadi olok-olokan di tengah-tengah masyarakat.
Mereka bilang bahasa rohnya kencang. Bahasa rohnya hebat. Tapi kelakuannya jauh panggang dari api. Sebabnya hari ini saya sampaikan kepada kita, ternyata Tuhan ingin agar engkau, agar saya, agar kita tidak hanya berhenti, hanya sampai kepada berbahasa roh. Tetapi Tuhan mau agar kita apa? Agar kita hidup dipimpin oleh roh. Untuk itu sekarang saya ajak kita buka Alkitab dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16. Saya akan ajak kita mencermati ayat ini step by step supaya kita paham betul apa yang dimaksud dengan hidup oleh roh atau hidup dipimpin oleh roh itu. Dikatakan di sana Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Alkitab dikatakan Bapak Ibu sekalian, ketika engkau hidup oleh roh, ketika engkau dipimpin oleh roh, Alkitab bilang engkau tidak akan menuruti keinginan daging. Dengar. Makanya masing-masing kita harus apa? Harus hidup oleh roh atau hidup dipimpin oleh roh. Sehingga sifat-sifat daging tidak lagi menguasai saudara. Karena kalau baca ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu sekalian jelas sekali dipertentangkan di sana oleh Paulus. Mana yang hidup oleh daging atau keinginan daging, mana itu keinginan roh. Coba lihat ayatnya yang ke-17 selanjutnya dikatakan di sana ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya memang bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Lihat saudara, jadi dalam diri kita ini kata Rasul Paulus ada dua keinginan yang saling bertentangan. Ada keinginan daging satu sisi, ada keinginan roh satu sisi. Dua-dua hal ini kata Rasul Paulus itu seringkali saling tarik-menarik sehingga kadang-kadang kita ingin melakukan apa yang roh inginkan. Tetapi ternyata kita justru melakukan apa yang daging inginkan. Makanya Paulus katakan lebih lanjut ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau roh yang memimpin kita, maka betul-betul roh itulah yang akan mengendalikan saudara, bukan lagi aturan-aturan yang ada di luar diri kita. Itu yang Paulus katakan di bawah hukum Taurat itu. Kan hukum Taurat kan cenderung tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Tetapi larangan-larangannya itu dari luar. Sekarang kalau roh, maka dia mendrive kita dari dalam. Maka dia menyetir kita dari dalam. Coba saudara bayangkan kalau saudara sedang mendorong mobil yang sedang berhenti di jalan raya. Akan sulit mengendalikan mobil itu misalnya katakanlah untuk berbelok kalau kita mengendalikan dia dari luar. Misalnya kita mesti geser bannya dengan sekuat tenaga.
Tapi coba kalau kita nyetir dari dalam, akan sangat mudah mengendalikannya. Kenapa? Karena memang dia dikendalikan dari dalam oleh setirnya itu. Nah demikian juga dengan kita, Rasul Paulus katakan kalau hukum Taurat, maksudnya aturan-aturan luar yang mengendalikan kita sulit. Tapi kalau Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita yang mengendalikan kita, maka kita akan sampai kepada tujuan dan kehendak Tuhan. Karena jelas sekali Bapak Ibu sekalian, ayat 19 sampai dengan 21 jelas sekali di sana kita lihat apa saja keinginan daging itu semuanya itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dikatakan di sana begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Lihat kalimat ini. Terhadap semuanya ini, kata Rasul Paulus, kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat dalam bagian kerajaan Allah. Itu sebabnya Paulus menekankan betul. Tidak hanya berbahasa roh, tetapi hidup dipimpin oleh roh. Karena hidup dipimpin oleh roh maksudnya adalah saudara dimampukan menjauhkan diri dari berbagai perbuatan daging ini. Saudara menjauhkan diri dari perbuatan daging ini dan memunculkan buah-buah roh dalam hidup saudara. Karena mulai ayat 22, Bapak Ibu sekalian, jelas sekali dirinci di sana apa yang dimaksudkan dengan buah roh itu. Dikatakan di sana ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara, di sini kepada kita dipertentangkan dua. Satu sisi keinginan daging, buah-buah daging. Sisi lain keinginan roh atau buah-buah roh. Kalau yang nampak dalam diri saudara adalah buah-buah daging, Alkitab bilang, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau engkau menghasilkan buah-buah roh, maka tentu engkau akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Makanya ayatnya yang ke-24 dikatakan di sana, ayat 24 dikatakan di sana, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, bagaimana caranya supaya kita sampai ke sana? Bagaimana caranya kita menyalibkan daging tadi? Meninggalkan perbuatan daging tadi. Caranya Alkitab katakan ayat 25, lihat di sana ayat 25. Caranya ialah dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh. Jadi dengar jemaat sekalian, agar engkau dipimpin oleh roh, agar dalam hidupmu dihasilkan buah-buah roh. Dengar jemaat Tuhan, izinkan dirimu dipimpin oleh roh, maka engkau akan menjauhi perbuatan daging. Maka engkau akan
menghasilkan buah-buah roh. Tetapi sekali lagi saya bilang kepada saudara, kita kembali ke awal tadi. Saudara tidak mungkin bisa dipimpin oleh roh kalau rohnya sendiri belum ada dalam diri saudara. Saudara belum bisa dipimpin oleh roh kalau rohnya sendiri belum masuk dalam hidup saudara. Ini harus difahami. Selama Taurat tadi istilahnya Paulus, aturan-aturan dari luar yang mengendalikan hidup saudara. Susah. Sama seperti saya umpamakan tadi mobil mogok. Ketika kita hendak memindahkan mobil mogok itu misalnya ke garasi, apalagi harus membelok misalnya ke garasinya itu susah betul. Jauh lebih mudah kalau ada sopir masuk ke dalam, walaupun mobilnya mogok, tapi sopir kemudian mengendalikan, menggunakan setir yang ada dalam mobil itu, maka mobil akan dengan mudah kita bawa ke garasi. Demikian juga dengan hidup saudara. Kau hanya akan menghasilkan buah-buah roh kalau Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, Roh Kudus hadir dalam hidup saya, Roh Kudus hadir dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya saya mau katakan kepada kita, minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus mengurapi engkau. Katakan Roh Kudus hadirlah dalam kehidupanku. Tapi setelah dia hadir dalam hidup saudara, maka katakan Roh Kudus pimpin saya. Pimpin saya, kendalikan hidup saya, arahkan hidup saya. Maka dia akan arahkan engkau kepada kehendak Tuhan. Arahkan engkau kepada jalan-jalan Tuhan. Dan ketika dia arahkan engkau kepada kehendak Tuhan, dan engkau nurut apa yang Roh katakan, maka dari hidupmu akan muncul buah-buah roh untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang Paulus katakan hidup dipimpin oleh Roh. Saudara, hari-hari ini, hari-hari yang tidak menentu ini, kita sangat butuhkan tuntunan Roh Kudus. Kita sangat perlukan tuntunan Roh Kudus. Karena hanya dengan tuntunan Roh Kuduslah engkau akan bisa lolos dari jebakan-jebakan iblis yang begitu licik sekarang ini bekerja. Saudara mesti tahu, di balik pandemi ini menurut saya juga ada karya iblis yang menanamkan teror ketakutan. Sehingga orang kemudian menjadi ketakutan berlebihan. Orang menjadi parno sekarang ini. Sehingga serba gampang berbuat apapun. Ya memang saya sampaikan kepada kita bahwa pandemi ini, virus ini kita gak boleh anggap main-main. Ini virus mematikan, membahayakan. Tetapi saya bilang kepada saudara bahwa kita juga tidak boleh takut berlebihan. Tapi saya mau bilang kepada kita, teror kematian yang luar biasa ada di balik berita virus ini. Saya ngalami. 4 hari saya di rumah sakit. Saya ngalami teror itu. Waktu itu saya sudah sampai kepada semacam keyakinan. Barangkali saya akan berhenti. Saya akan selesai oleh karena virus ini.
Tapi ketika kita menangkan pertarungan itu, minta kekuatan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta proteksi Tuhan, maka kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Makanya saudara, hari-hari ini engkau sangat memerlukan pimpinan Roh Kudus. Hari-hari ini engkau sangat memerlukan tuntunan Roh Kudus. Jangan berjalan sendiri. Kepintaranmu tidak cukup. Kekuatanmu tidak cukup. Kehebatanmu tidak cukup. Kau butuh proteksi dan perlindungan Tuhan. Kau butuh Roh Kudus pada hari-hari ini. Makanya minta Roh Kudus memimpin engkau. Minta Roh Kudus mengurapi engkau. Dia pasti berikan kemenangan dan mujizat yang luar biasa bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Datang kepada Tuhan, rekan-rekan. Datang kepada Tuhan. Minta dia mengurapi engkau. Dia akan berikan mujizat dan kemenangan yang luar biasa kepadamu. Haleluya. Hari ini kita kembali akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Biar dengan dipersekutukannya kita dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus, kita semuanya mengalami kekuatan baru, kemenangan baru dan mujizat baru. Saya percaya kita semuanya akan Tuhan loloskan dari pandemi ini. Saya percaya kita semuanya akan Tuhan loloskan dari pandemi ini. Asal kau minta agar Roh Kudus memimpin engkau. Asal kau minta Roh Kudus mengurapi engkau. Maka engkau akan lihat kemenangan yang luar biasa. Dia berikan kepada saudara. Dia berikan kepada saya dan kita sekalian.